Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita memulai ibadah kita dengan bermazmur secara berbalasan. Menurut Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai ayat 8, Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Di dalam hidup kita, langit kadang biru, namun kadang juga gelap. Laut kadang tenang, namun kadang badai menghempas. Kadang ada tawa penuh sukacita, namun tak jarang ada air mata tercurah. Kadang sehat, namun kadang juga sakit. Ada kalanya kita berkecukupan, namun juga terasa kurang. Namun dalam segala keadaan, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tentu ingin kita tidak berputus asa. Segala macam potensi telah Tuhan berikan bagi kita untuk menjalani hidup anugerahnya. Saudaraku, kiranya ibadah hari ini makin mendorong kita untuk menggunakan semua keadaan sebagai kesempatan berkarya. Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang,
Saudaraku, dengan rendah hati kita membuka diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita karena barangkali di saat-saat sulit ataupun bahkan saat senang, kita mengabaikan Tuhan dan sesama. Kita kecewa kepada Tuhan, putus asa, dan menyangkal Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Barangkali kami telah mengabaikan berkat-berkat dari Tuhan. Kami sibuk dengan keluhan-keluhan, dan kami lupa bahwa berkat-berkat yang senantiasa Tuhan berikan dalam berbagai bentuk merupakan kesempatan bagi kami untuk kreatif dan berkarya, baik untuk memenuhi kebutuhan diri kami sendiri dan untuk membantu sesama. Jikalau kami telah mengecewakan Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, terimalah anugerah Tuhan bagi kita sebagaimana yang dinyatakan dalam Matius 20 ayat 14-15. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih sebab Engkau begitu baik bagi kami. Anugerah-Mu kami rasakan di dalam ibadah ini, dan melalui firman yang hendak kami dengar dan renungkan, kami percaya bahwa anugerah-Mu akan semakin mewujud nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang hendak kami dengar dan renungkan boleh kami pahami dan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera saudaraku. Saudaraku, ada dua batang pohon yang berdiri megah di depan rumah. Yang satu adalah pohon mangga dan yang lainnya adalah pohon rambutan. Pohon mangga telah berkali-kali berbunga dan berbuah. Sedangkan pohon rambutan, dia berbunga banyak tetapi hanya berhenti sampai pada proses berbunga. Bunga itu kemudian rontok dan tidak menghasilkan buah rambutan. Kami berpikir bahwa mungkin karena angin atau juga karena hujan sehingga bunga-bunga rambutan itu rontok dan tidak sampai pada proses menjadi buah. Dan kemudian kami juga memberi pupuk, tetapi ternyata pohon rambutan ini tetap saja berhenti hanya sampai pada proses berbunga saja. Akhirnya kami menebang pohon itu dan menggantikannya dengan pohon lain, yaitu pohon buah sirsak. Dan pohon buah sirsak ini kemudian dia bertumbuh dan lalu menghasilkan bunga dan berbuah hingga saat ini. Saudaraku, dari pengalaman ini saya menghayati mengapa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Dan di dalam bacaan firman Tuhan yang lain juga dikatakan bahwa hidup harus memberi buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup manusia haruslah membawa dampak atau haruslah membawa makna. Hidup yang kita jalani bukanlah hidup yang hanya sekedar hidup atau waton urip, tetapi hidup ini semestinya menghasilkan buah, menghasilkan karya, menghasilkan hal-hal yang bermakna bagi kehidupan. Dan saudaraku, bagi Rasul Paulus, pergumulan itu benar-benar dia hayati. Ketika dia di dalam penjara, penjara bukanlah akhir dari semuanya. Penjara tidak dapat menghentikan karyanya, dan penjara tidak mampu membungkam pandangan-pandangan dan refleksi-refleksi teologisnya. Ia dengan antusias dan semangat menyampaikan pesan-pesan pastoral bagi jemaat-jemaat melalui surat-surat pengembalaan yang dia kirimkan bagi jemaat-jemaat. Demikian juga bagi jemaat Filipi, sebagaimana yang kita baca di dalam perikop kita saat ini. Saudaraku, dia menyadari bahwa masalah, penderitaan, penganiayaan, musibah, bencana, dan lain sebagainya itu tidak semestinya membunuh kreativitas dan juga karya di dalam hidup ini.
Namun sebaliknya, justru masalah dan penderitaan serta bencana, penganiayaan menjadi pemicu bagi orang untuk menjadi kreatif dan tetap berkarya, menghasilkan buah di dalam hidupnya. Setidaknya ada 4 hal yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, pandangannya tentang hidup dan mati. Rasul Paulus menjelaskan bahwa bagi pengikut Kristus, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan dan hidup juga bukan sesuatu yang menakutkan. Sebab hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Sebab bagi orang percaya, hidup berarti bekerja dan menghasilkan buah. Sementara kematian itu adalah keuntungan. Sebab orang percaya yang mati, dia akan menemukan dan berjumpa dengan Yesus Kristus Juru Selamatnya, dan dia beroleh hidup yang kekal. Dan lalu yang kedua, di dalam persimpangan antara memilih hidup atau mati, Rasul Paulus sadar benar bahwa pemberitaan Injil memerlukan dirinya. Sekalipun secara manusia, tentu dia lebih senang untuk memilih kematian, sebab itu artinya dia berjumpa dengan pribadi yang dia layani selama ini. Namun dia mengatakan tidak tahu mana yang dia harus pilih, tetapi dia tahu bahwa pemberitaan Injil masih membutuhkan dirinya. Karena itu dia memilih untuk hidup. Dan karena itu ia memilih hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang memberi buah. Lalu yang ketiga, saudaraku, Rasul Paulus menyemangati jemaat agar memperhatikan perilaku mereka, sehingga perilaku mereka itu berpadanan dengan Injil atau firman Tuhan. Dan yang keempat, bahwa Rasul Paulus juga memperingatkan jemaat bahwa karunia keselamatan yang diperoleh oleh orang-orang percaya itu bergandengan atau berpadanan atau berkait erat dengan karunia untuk menderita. Menderita bagi Kristus yang telah memberikan keselamatan. Saudaraku, Rasul Paulus kemudian memberi contoh bagaimana ia dan juga rekan-rekan pelayanannya rela menderita, menanggung berbagai macam penganiayaan, menderita demi Kristus, dan hal itu tidak dipandang sebagai musibah atau bencana yang lantas menghentikan dia untuk berkarya, untuk melayani Kristus, tetapi justru itu ia jadikan sebagai pemaju semangatnya untuk terus berkarya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menerima anugerah kehidupan. Sementara di tengah-tengah situasi yang saat ini, kematian bisa saja merenggut orang tanpa permisi, tanpa pemberitahuan. Sebenarnya sejak dulu hal itu juga terjadi. Tetapi saat ini ketika pandemi virus COVID-19 itu melanda dunia, kita semakin terbuka, mata kita semakin terbuka melihat bagaimana kematian itu dapat secara tiba-tiba menghampiri manusia. Dan manusia tidak dapat mengelak. Dan karena itu, hidup adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk terus berkarya. Berkarya menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi kehidupan. Lalu bagaimana caranya supaya kita berbuah? Saudaraku, Rasul Paulus tadi mengingatkan bahwa hidup kita itu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Sebagaimana Kristus telah meneladankan bagaimana cara untuk menjalani hidup yang bermakna, yaitu hidup yang menghasilkan
karya-karya yang baik yang mendatangkan buah-buah pertobatan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setidaknya di tengah-tengah dunia yang saat ini sudah mulai diliputi dengan berbagai macam keegoisan, kita diajak untuk menjalani hidup yang bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri. Sebagaimana ada sebuah kisah yang mengatakan demikian. Ada 6 orang terperangkap dalam udara dingin yang menusuk, dan masing-masing dari antara mereka memiliki sepotong kayu di tangannya. Dan api unggun perlu ditambah kayu lagi karena api mulai padam. Orang yang pertama mengeraskan hati, karena di antara wajah-wajah yang mengelilingi api itu, ia melihat seorang yang berkulit hitam. Orang berikutnya, orang yang kedua dari antara ke-6 orang itu, melihat seorang yang bukan dari gerejanya. Jadi ia tidak rela memberikan kayunya. Lantas orang yang ketiga duduk dengan pakaian compang-camping. Ia menutup jaketnya rapat-rapat, dan kemudian ia berpikir, mengapa aku harus mengorbankan kayuku demi menghangatkan orang kaya? Sementara orang kaya yang duduk diam memikirkan kekayaan yang ia miliki dan cara mempertahankan miliknya dari orang miskin. Maka dia pun enggan memberikan kayunya. Lalu wajah orang berkulit hitam mencerminkan hasrat menuntut balas. Sementara api mulai padam. Hal yang ia lihat pada kayunya adalah peluang untuk menuntut balas terhadap orang berkulit putih. Dan orang terakhir dalam kelompok yang malang ini, ia tidak mau melakukan apa-apa kecuali ada untungnya. Memberi hanya kepada mereka yang memberi lebih dulu, dan itu adalah prinsipnya. Dan akhirnya saudaraku, ke-6 orang ini mati. Kayu-kayu mereka yang mereka pegang erat-erat dalam tangan kaku mereka membuktikan keegoisan manusia. Mereka mati bukan akibat udara dingin di luar, melainkan karena dingin dalam hati mereka. Saudaraku, demikianlah kisah orang-orang malang yang menderita akibat keegoisan mereka. Dan bukankah di dalam kehidupan kita juga seringkali diperhadapkan pada situasi yang seperti itu? Kita sebenarnya diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk mendatangkan kehidupan. Namun kadang-kadang keegoisan kita sebagai manusia membuat kita tidak mau bergerak, membuat kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik, yang walaupun kita tahu bahwa hal baik itu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini dan juga melalui kisah 6 orang yang mati dengan tangan kaku yang terus menggenggam erat kayu-kayu mereka, itu mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa panggilan hidup kita adalah untuk melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Ada banyak sekali kesempatan yang seringkali singgah di dalam hidup kita. Karena itu, mari kita buka hati kita untuk melihat setiap kesempatan itu, dan kemudian kita pergunakan kesempatan itu untuk melakukan karya-karya yang baik dalam hidup kita. Kita buka hati kita buka tangan kita lebar-lebar, kita ulurkan tangan kita, dan kemudian kita kumpulkan energi kita untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini, menghasilkan banyak hal yang sungguh-sungguh mendatangkan kehidupan. Sehingga dengan demikian
hidup kita boleh dilihat hidup yang sungguh-sungguh memaknai dan juga meneladani firman Tuhan, meneladani karya Tuhan yang sudah Ia nyatakan dan contohkan bagi kita. Dan kita juga bisa belajar melalui kehidupan pelayanan Rasul Paulus bersama dengan kawan-kawan sekerjanya. Kita tahu bahwa hidup ini adalah anugerah. Jika kita hidup, itu artinya kita bekerja memberi buah. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih penuh syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengaruniakan kehidupan bagi kami hingga saat ini. Perkenankanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu, dan kami percaya kepadamu. Kami mau belajar untuk membuang segala hal yang menghalangi kami untuk berkarya di dalam kehidupan ini. Kami ingin belajar untuk benar-benar mengenal dan mengalami Engkau, serta sungguh-sungguh menunjukkan pengenalan kami akan Engkau melalui cara hidup kami yang mencerminkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang percaya kepadamu. Melalui sikap hidup kami, baik dalam tutur kata, terlebih juga di dalam perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, kami ingin belajar untuk menjadikan hidup kami bukan hanya sekedar hidup yang bermanfaat bagi diri kami sendiri, tetapi kami juga mau belajar untuk memiliki hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Jika Engkau juga memberikan kepada kami anugerah keselamatan, Engkau memberikan kepada kami jaminan keselamatan dan hidup kekal di dalam iman percaya kami kepada Kristus. Kami tahu Tuhan, bahwa anugerah keselamatan itu juga beriringan dengan anugerah untuk menderita bagimu. Kami mohon ampun jika selama ini kami masih sering kali memandang bahwa penderitaan dan persoalan hidup kami merupakan musibah dan bencana. Tetapi pada saat ini, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa penderitaan, bahkan penganiayaan, bencana dan musibah yang kami alami itu justru adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadikan kami lebih bersemangat di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu, bahkan untuk persoalan-persoalan hidup
yang kami alami. Dan saat ini, di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang masih juga belum berakhir, kami mau belajar untuk memiliki hidup yang bermakna melalui kesediaan kami untuk menolong sesama kami, melalui kesediaan kami juga untuk menjaga kehidupan, melalui ketaatan kami terus menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian kami. Tuhan, kami juga mau belajar untuk berbagi melalui apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa semua berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami, di situ juga ada berkat yang Tuhan titipkan pada kami untuk sesama. Karena itu, mampukan kami untuk menyalurkannya. Tuhan, pakailah kami di dalam hidup kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Pergumulan kami yang lain, kami juga serahkan kepadamu. Kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau adalah Allah yang adil dan Allah yang selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2 yang berbunyi demikian: selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu bagi kami. Saat ini kami bawa persembahan kami, terimalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang.
Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan.